كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala pada siang hari ini kita akan memulai pelajaran baru kita dari kitab Al-Arba'un Al-Mufidah fi Tauhid wal Aqidah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdul Karim Muhammad ibn Hasan Al-Qadhi. Ini kitab berisi 40 hadis pilihan dalam bab tauhid, dalam bab akidah. Masya Allah, kitab ini ditakdim oleh Syekh Muhammad Al-Qadhi Muhammad ibn Ismail Al-Hamrani rahimahullah. Demikian juga Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, Syekh Utsman As-Salimi, ya. Dan juga masyayikh lain. Ya, di sini disebutkan ada beberapa masyayikh yang mentakdimnya seperti Syekh Ahmad Ibn Salim Az-Zubaydi, ya. Kemudian juga Syekh Ahmad Ibn Thabit Al-Wusabi, dan juga Syekh Ziyad Al-Ghamidi. Demikian juga Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi, ya. Jadi banyak masyayikh yang mensupport, yang takdim buku ini. Buku ini tadi ditulis oleh siapa? Syekh Abu Abdul Karim Muhammad Al-Qadhi, ya. Muhammad bin Hasan Al-Qadhi. Beliau ada di Darul Hadis Makbar, ya. Beliau ada di Darul Hadis Makbar. Jadi kita mulai tanggal berapa ini? Tanggal 5 Agustus, tanggal 22 Safar. Kita baca muqaddimah. Kata penulis buku ini, Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisanin al-ma'bud fi kulli zamanin la yakhlu min ilmihi makanun wa la yushghilu sya'nun an sya'nin jalla 'anil ashba'i wal andadi tanazza'a 'anis sahibati wal auladi wa nafadha hukmu fi jami' ibadi wassalatu wassalamu 'ala asyrafil ubadi wa 'ala alihi wa ashabihi zuhad amma ba'd. Ini matan diawali dengan muqaddimah mirip dengan matan kitab apa? Lumatul I'tiqad, mirip dengan muqaddimah kitab Lumatul I'tiqad. Kata beliau, fa'ada matnun mukhtasarun. Ini matan mukhtasar. Disebutkan di halaman 12, ya. Min sahih kalami khairil bariyah. Yang berasal dari hadis-hadis sahih ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tauhidillahil akbar, pada tauhid. Wa fi i'tiqadin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-athhar, juga berkaitan dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi wa man sara 'alal athar. Demikian juga berkaitan dengan keyakinan keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga orang yang berjalan di atas athar. Qasadtu bihi taqribal aqidah as-sahihah bi adillatiha as-sarihah. Yang aku inginkan adalah untuk mendekatkan akidah yang benar dengan dalil-dalil yang sharihah. Liyakuna matnan matinan wa hisnan hasinan wa bulghatan balighatan wa mau'izatan wajizatan. Supaya apa? Supaya ini menjadi matan yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh, dan juga bekal yang sangat mengena, dan juga nasihat yang sangat ringkas lagi padat. Wa dhallaituhu wa dhayyaltuhu bi ta'liqat nafisah. Kata beliau, wa dhayyaltuhu, aku pun ikutin dia, mengekori dia dengan ta'liqat yang sangat nafisah, yang sangat bermanfaat. Wa jama'tu fihi min ahammil masail al-i'tiqad, aku kumpulkan padanya dari permasalahan-permasalahan yang paling penting pada bab i'tiqad, keyakinan. Wa qasadtu bihi naf'al ibad, yang aku inginkan adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba. Wasamaituhu al-arba'un al-mufidah fi tauhid
wal Aqidah. Aku namai kitab ini Al-Arba'un Al-Mufidah fi Tauhid wal Aqidah. Katabtuhu ba'da al-istisyarah wal istikharah mustaqbil al-qiblah ala atammi taharatin walillahil hamd wallahu min wara'il qasd. Kata beliau, aku tulis setelah musyawarah, setelah istikharah. Ini perkara yang penting ya ikhwan. Ya. Adalah musyawarah, istikharah, menghadap ke arah kiblat ala atammi taharatin, ya, dengan menggunakan taharah yang sempurna. Wallahu min wara'il qasdi. Allah Subhanahu wa taala berada di belakang ini semua. Wa katabahu Abu Abdul Karim Muhammad ibn Hasan Al-Qadhi duha yaumin nahri. Kata beliau, bab at-tauhid wa ba'du masailihi. Bab al-ikhlas lillahi aslut tauhid wal a'malus salihah. Bab ikhlas kepada Allah adalah asal dasar tauhid dan asal dasar amalan saleh. Bab al-ikhlas lillah aslut tauhid wa a'malis salihah. Bab ikhlas karena Allah adalah dasar tauhid dan dasar amalan saleh. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat. Ini maknanya apa? Teranggap dan ternilainya amalan seseorang itu bergantung pada niat seseorang. Dan niat itu ada di hati dengan kesepakatan para ulama, sehingga seluruh amalan-amalan akan teranggap dalam Islam apabila amalan tersebut dikerjakan dengan adanya niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini maknanya apa? Setiap orang akan mendapatkan pahala berdasarkan niat dia. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Namun kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kalimat lafaz innamal a'malu binniyat itu mengandung makna yang disebutkan oleh para ulama, niatul amal, niatul amal. Sedangkan pada lafaz wa innama likulli imri'in ma nawa mengandung makna yang disebutkan oleh para ulama adalah niyatul ma'mulilah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia ambil atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalam hadis ini ya ikhwan, disebutkan di antara bentuk amalan adalah hijrah. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala. Lihat di sini, menunjukkan mulianya amalan tatkala diniatkan karena Allah dan Rasulnya. Rasul alaihi salatu wasallam mengulangi kalimat tersebut. Apa kata Rasul? Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Diulangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dinilai hijrahnya sebagai karena Allah dan Rasulnya. Demikian juga wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia cari atau hijrahnya karena wanita yang akan dia nikahi. Lihat, disebutkan salah satu bentuk amalan yaitu hijrah tatkala yang diinginkan adalah dunia. Wanita adalah bagian dunia. Disebutkan dalam hadis ini pengulangan, digandengkan imro'ah dengan bagian dunia. Ini digolongkan oleh para ulama atau khas
'alal 'am, mengatofkan lafaz yang umum terhadap lafaz yang mengatofkan lafaz yang khusus kepada lafaz yang umum. Ad-dunya adalah lafaz yang umum, sedangkan imra'ah adalah lafaz yang khusus. Kata para ulama, atful khas 'alal 'am yufidul taksis atau ahamiyah. Mengatofkan lafaz yang khusus kepada yang umum itu memberikan faedah kekhususan penting, menunjukkan apa? Sangat-sangat penting terkait hal wanita ini tadi. Kenapa? Karena bab wanita adalah asyad, perkara yang sangat-sangat membahayakan di zaman sekarang. Na'udzubillah, musibah yang menimpa kebanyakan orang di zaman sekarang wanita. Lihat betapa banyaknya wanita berupaya tampil di medsos. Yang lebih banyak menjadi penari siapa? Perempuan. Yang lebih banyak goyang TikTok siapa? Perempuan. Bahkan banyak yang berkonten-konten itu semua adalah perempuan. Bahkan termasuk musibah di zaman sekarang, sekolah-sekolah, pondok pesantren, bahkan yang berlabel-label manhajus salaf, yang bernisbat kepada sunnah, tidak segan-segan mempromosikan santriwatinya di media sosial. Dan itu fitnah, disebutkan konotasi negatif oleh Nabi SAW. Bagian dari dunia, bagian dari fitnah adalah wanita. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, barang siapa yang belajarnya karena dunia atau karena wanita, barang siapa yang beramal soleh karena dunia atau karena wanita, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan hijrah tersebut. Muttafaqun alaih. Lihat di sini, Nabi alaihi salatu wasallam enggan untuk mengulang kalimat tersebut. Beda dengan kalimat yang pertama, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ketika Rasul menyebutkan dunia, Rasul sungkan untuk mengulanginya. Rasul cuma mengatakan apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apa faedahnya? Kata para ulama, lidana'atid dunya wa haqaratiha, dikarenakan rendah dan hinanya dunia tersebut membuat Rasul alaihi salatu wasallam enggan untuk mengulangi kalimat tadi. Ini kita baca faedah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, wa tauhidullah wa ikhlasud din lahu fi ibadatihi wa isti'anatihi fil Qur'an katsirun jiddan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amal soleh hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, itu dalam Al-Quran jumlahnya sangat banyak sekali. Bal huwa qalbul iman wa awwalul Islam wa akhiruh. Bahkan yang namanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qalbul iman, inti keimanan, dan juga awal keislaman. Bahkan tauhid merupakan akhir keislaman seseorang. Fa bayyana bihadza anna an-niyyah amalul qalbi wa hiya aslul amal. Maka nampak dengan ini bahwasannya niat amalul qalbi adalah amal hati. Niat adalah aslul amal, asal dalam beramal. Wadih? Sehingga sangat benar yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu semuanya tauhid. Dari sisi mana? Terkadang Al-Quran menjelaskan perintah untuk bertauhid dan larangan dari syirik. Terkadang Al-Quran menjelaskan keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Terkadang Al-Quran menjelaskan tentang balasan bagi orang yang bertauhid dan ancaman bagi orang yang melakukan syirik. Serta Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, menjelaskan ahkam, yang mana ahkam tersebut kata Imam Ibnu Qayyim merupakan lawazimut tauhid, konsekuensi dari tauhid. Demikian juga Al-Quran menjelaskan al-qasas, qasasul anbiya ma'a umamihim, kisah-kisah para nabi bersama kaumnya. Ini semua yang dibahas terkait dengan tauhid antara dakwah para nabi dan kepada kaumnya. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi I'lamil Muwaqqi'in, dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in, fanniyah ruhul amal wa lubbuhu wa qawamuhu. Niat adalah ruhul amal, rohnya niat. Ruhul amal wa lubbuhu wa qawamuhu. Niat adalah roh suatu amalan.
walubbuhu wa qawamuhu, inti amalan wa qawamuhu, dan merupakan tonggak suatu amalan, wa huwa tabi'un laha, niat ngikuti amalan tadi, yasihu bi sihhatiha wa yafsudu bi fasadiha, sehingga amalan tersebut akan sah dengan sahnya niat dan akan rusak amalan tadi dengan rusaknya niat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad qala kalimatain kafata wa syafata wa tahtahuma kunuzul ilmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan dua kalimat yang telah mencukupi dan juga memuaskan. Di bawah dua kalimat tersebut kunuzul ilmi, adalah kunuzul ilmi, perbendaharaan ilmu. Apa kalimat tersebut? Wahuma, catat baik-baik. Ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala kalimatain kafata wa syafata wa tahtahuma kunuzul ilmi. Anak kalau ketemu kalam-kalam kayak ini, anak hafalkan. Ya. Gitu kuncinya. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad qala kalimatan." Ya, qad qala kalimatain. Ya, kafata wa syafata wa tahtahuma kunuzul ilmi. Dihafalkan. Ya. Anu ulangi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad qala kalimatain kafata wa syafata tahtahuma kunuzul ilmi. Apa kalimat tersebut? Wa huma qauluhu innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung dengan niatnya, dan setiap orang diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa qala Sa'di rahimahullah fi Qaulus Sadid, berkata Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qaulus Sadid, ya. Jelas ya, kalam Ibnu Qayyim jelas. Kita baca kalam Sa'di. Qala Sa'di rahimahullah fil Qaulus Sadid. Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Sa'di menyebutkan dalam kitab Al-Qaulus Sadid. Al-Qaulus Sadid adalah syarah dari kitab Tauhid. Ya, syarah dari kitab At-Tauhid. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di punya syarah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya apa? Al-Qaulus Sadid. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, aslut tauhid wa ruhuhu ikhlasul mahabbah lillahi wahdahu wa hiya aslut ta'alluq wa ta'abbud lahu bal hiya haqiqatul ibadah. Asal tauhid dan roh tauhid ada mengikhlaskan kecintaan hanya kepada Allah. Wa hiya aslut ta'alluq wa ta'abbud lahu. Yang namanya at-tauhid adalah asal penghambaan ibadah dan juga penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bal hiya haqiqatul ibadah, bahkan yang namanya tauhid merupakan haqiqatul ibadah, hakikat ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala. So, ini juga merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia agar melainkan agar mereka menyembah aku. Apa makna ya'budun? Maknanya ayyuhidun, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Naktafi bihadzal qadar.